ada info. Andi Saputra? Andi pulang kampung. Oke, banyak yang tidak hadir ya, tapi kita harus tetap belajar. Iya, Bu. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat itu apa? Tahu. Coba jawab, apa itu rukun sholat? Bagian dari sholat tersebut. Nah, benar sekali Ananda. Jadi rukun sholat itu adalah salah satu perintah Allah kepada umatnya yang wajib dilaksanakan, yakni melaksanakan sholat. Tentu dalam melaksanakan kewajiban tersebut, kita harus mengetahui apa saja rukun sholat. Nah, sebelum kita menyebutkan rukun-rukun dalam sholat, perlu kiranya dijelaskan tentang apa arti rukun sholat tersebut. Bisa kita artikan bahwa rukun sholat adalah bagian penyusun dari sholat tersebut. Ada berbagai macam versi tentang beberapa rukun sholat, namun perbedaan tersebut tidaklah bersifat substansial. Itu hanyalah persoalan teknis belaka, seperti ada ahli fikih yang menyebutkan rukuk, tumaninah juga termasuk dalam rukun sholat. Ada yang tahu di sini rukun sholat ada berapa? 13. Bisa disebutkan 13 itu Ananda? Niat, berarti bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, baca tahiyat akhir, sholawat, salam dan takbir. Nah, di sini ada disebutkan yaitu niat. Yang tahu niat sholat ya. Tadi yang sholat subuh siapa? Apa tadi niat sholat subuh saudara Ananda Tia? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu syubhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ala amrillahi ta'ala. Nah, iya benar sekali. Setelah itu rukun yang kedua ada berdiri bagi yang mampu. Artinya yaitu kalau tidak mampu berdiri kita bisa duduk. Tidak mampu duduk kita bisa sambil terlentang saja. Kalau rasanya terlentang tidak mampu juga untuk bergerak, kita bisa menggunakan isyarat. Begitulah Allah mempermudah umatnya dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dilakukan bagi laki-laki itu sampai telinga. Kalau bagi perempuan itu sampai sejajar dengan dada saja. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, kemudian ruku. Setelah ruku itu ada i'tidal atau tumaninah, diam sejenak. Ada yang bisa mempraktekkan? Enggak ada. Oke, dipraktekkan ya. Kan dari ruku, dari kita sholat ruku, sami Allahu liman hamidah. Jadi kita di situ diam sejenak untuk membaca ayat sholat sebelum kita sujud. Selanjutnya sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, baca tahiyat akhir, sholawat dan salam serta tertib. Tertib yang dimaksud dalam rukun sholat ini adalah kita melaksanakan semua rukun itu dengan beraturan, tidak acak-acakan gitu. Nah, setelah rukun sholat tadi ada tujuan sholat. Nah, tujuan sholat itu ada 4 di sini. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan sholat itu kita akan merasa dekat dengan Allah gitu, karena kita seperti dalam sholat itu seperti berinteraksi dengan Sang Pencipta kita. Yang kedua, melatih disiplin dan kesabaran. Melatih disiplin dan kesabaran maksudnya yaitu kita kan sholat dalam sehari ada 5 waktu. Subuh kita bisa bangun subuh, setelah itu ada zuhur, ada sholat asar, maghrib, serta sebelum tidur ada sholat isya. Yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan buruk. Di sini siapa yang pernah melihat orang yang taat beribadah tapi berperilaku buruk? Seperti ini, dia rajin sholat, rajin
beribadah, tapi dia mencuri. Tidak ada kan berarti orang yang taat itu akan terhindar dari perbuatan buruk. Dan yang terakhir itu menenangkan diri dan pikiran. Coba deh sewaktu-waktu anak ibu nih udah masuk di waktu zuhur, terus masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Gimana rasa hatinya? Pasti agak ada gelisah karena sudah terbiasa melakukan sholat zuhur gitu. Jadi sholat itu kalau kita udah sholat mau melaksanakan apapun pasti kayak mikir, oh kan tadi udah sholat gitu. Jadi perintah sholat ini juga disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Tidak hanya dalam Al-Quran saja, juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin kita nggak terlalu panjang untuk membahas materi pada siang hari ini. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan sebelum Ibu menyimpulkan? Oke, kepada Ananda Tria silakan. Jadi rukun sholat itu merupakan bagian-bagian pokok dalam sholat yang wajib dilakukan secara lengkap dan tertib. Rukun sholat tidak boleh ditinggalkan karena menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Nah, betul yang disampaikan Tria tadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu rukun sholat merupakan bagian-bagian pokok dalam sholat yang wajib dilaksanakan secara lengkap dan tertib. Rukun sholat tidak boleh ditinggalkan karena menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Setiap gerakan dan bacaan dalam rukun sholat memiliki makna ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memahami dan melaksanakan rukun sholat dengan benar, seorang muslim dapat menjalankan ibadah secara sempurna serta meningkatkan kedisiplinan, kekhusyukan, dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk minggu depan Ibu akan memberikan sebuah tugas proyek kepada Ananda. Jadi tugasnya yaitu membuat poster seperti ini. Jadi dalam poster ini termuat nanti rukun sholat yang 13 dari rukun sholat yang pertama sampai yang terakhir. Nah, dalam poster itu Ibu harap kalian dapat membuat poster dalam bentuk yang semenarik mungkin. Nanti bagi siapa yang posternya paling bagus akan mendapatkan reward dari Ibu. Nah, sampai di sini paham Ananda semua? Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari Ibu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa sampai dibawa tugasnya ya.